Shalom, hai peserta didik kelas 12, salam sejahtera bagimu. Salam sehat, salam generasi milenial. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami akan memulai pembelajaran hari ini. Kami mohon berkat-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bersama saya Yeti Besi, kita akan masuk dalam materi pelajaran hari ini. Untuk mempelajari materi ini, kita menggunakan buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 12 edisi revisi yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia, Jakarta. Buku ini disusun berdasarkan kompetensi dasar pada Permendikbud nomor 24 tahun 2016 dan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Kamu dapat memperolehnya melalui toko buku BPK Gunung Mulia, Jakarta di Jalan Kuitang nomor 22 sampai 23 Jakarta Pusat, atau di kantor-kantor cabang BPK Gunung Mulia. Dapat juga ditemukan di toko buku Gramedia dan toko buku Kristen di kota-kota besar terdekat. Pemesanan juga dapat dilakukan melalui online. Agar kami dapat menghadirkan konten-konten berharga dan bermakna untuk kita semua, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda lonceng di sampingnya, dan juga dapat disebarkan atau dibagikan kepada teman-temanmu apabila materi ini bermanfaat untuk pembelajaran. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam materi pembelajaran ini adalah kompetensi dasar pasangan pertama. Di sini kami sudah menuliskan kompetensi dasar untuk sikap spiritual, sikap sosial, kompetensi dasar pengetahuan, dan kompetensi dasar keterampilan. Berdasarkan kompetensi dasar tersebut, maka materi pokok yang akan kita pelajari adalah arti demokrasi dan hak asasi manusia, serta mengenali berbagai bentuk pelanggaran demokrasi dan hak asasi manusia yang merusak kehidupan dan kesejahteraan manusia. Pada saat ini, materi pembelajaran pertama yang akan kita pelajari adalah demokrasi, yaitu demokrasi menurut pandangan Alkitab. Demokrasi. Tentu, kamu sudah mendapatkan banyak pengetahuan, wawasan tentang demokrasi dari materi-materi mata pelajaran yang lain seperti PPKN, sosiologi, atau sejarah, atau bahkan melalui pengalaman pribadi dalam berdemokrasi dan melalui mata pelajaran yang lain. Untuk saat ini, marilah kita mempelajari buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 12 pada bab 1. Kamu dapat membaca materi bagian A yang terdapat pada halaman 1 dan 2. Dalam pembelajaran hari ini, yang perlu kita pikirkan adalah apakah kata Alkitab tentang demokrasi. Ternyata memang Alkitab tidak pernah menyebutkan istilah demokrasi. Tetapi jika kita membaca Alkitab, di sana kita dapat menemukan beberapa peristiwa atau pola atau cara yang dapat dijadikan gambaran bagaimana cara berdemokrasi yang benar. Pada materi bagian D dan C, kita dapat mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang bagaimana peristiwa-peristiwa atau cara-cara tersebut
dapat dijadikan acuan untuk berdemokrasi dengan benar. Pelajarilah bab 1 materi bagian B dan C yang terdapat pada halaman 3 sampai 5. Kamu diminta untuk melakukan identifikasi contoh-contoh peristiwa atau cara-cara tersebut dengan memperhatikan masalah-masalah masing-masing. Selanjutnya kita akan mempelajari prinsip Alkitab untuk demokrasi. Allah telah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Allah memberikan hal-hal yang baik dalam diri manusia. Tetapi seluruh kemuliaan Allah itu telah rusak oleh karena dosa. Meskipun manusia diciptakan dengan keunikan dan kekhasannya masing-masing, tetapi Allah menempatkan manusia pada kedudukan yang sama dengan harkat dan martabat yang mulia. Dengan demikian, manusia adalah milik Allah, sebab Allah lah yang telah menciptakannya. Nah, bagaimanakah cara kita memaknai prinsip-prinsip Alkitab dalam berdemokrasi? Kamu dapat melihat referensi pada materi bagian D di halaman 5. Kamu diminta untuk merumuskan prinsip-prinsip demokrasi dan bagaimana cara melakukannya sesuai dengan ajaran Alkitab. Setelah melalui langkah-langkah pembelajaran tadi, sekarang silakan pilih satu atau beberapa ayat Alkitab yang menurut kamu dapat dijadikan acuan untuk berdemokrasi dengan benar. Lalu, silakan bandingkan rumusan-rumusan, prinsip-prinsip, atau cara-cara melakukannya dengan ayat Alkitab tersebut. Apakah rumusan dan cara yang dirumuskan tadi sudah sesuai dengan ayat-ayat dalam Alkitab? Di akhir pembelajaran ini, kamu diminta untuk menuliskan kesimpulanmu. Semua dapat kamu tuliskan dan kamu catat pada buku catatan pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Agar kami dapat menghadirkan konten-konten berharga dan bermakna untuk kita semua, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda lonceng di sampingnya. Dan juga dapat disebarkan atau dibagikan kepada teman-temanmu apabila materi ini bermanfaat untuk pembelajaran. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Di akhir pembelajaran hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan refleksi dan konfirmasi. Apakah yang telah dipelajari dengan materi demokrasi menurut pandangan Alkitab? Bagian manakah yang paling penting untuk dirimu? Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Kami mohon biarlah kami dapat melakukannya dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar kehidupan kami bermakna untuk banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya pembelajaran kita pada hari ini menjadi berkat, dan saya Yeti Besi mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.